Ada seragam ngomong. Ngomong wae. Ustaz bawa jan. Kita kan tergacor. Ngomong pengeluaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ila akhir ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak jamaah taklim Mushola An-Najm yang saya hormati, terkhusus Ketua DKM Mushola An-Najm yang saya hormati Bapak Carim dan juga jajarannya, Bapak RT yang saya hormati, Kesepuan Bapak Sayane dan juga Bapak Ai yang saya hormati, para asatid, para hujat, para kesepuhan jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insya Allah kita semuanya senantiasa ada dalam rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah pada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'innya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah kita bisa terus istiqomah di dalam melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk kembali di majelis ilmu, bermuajahah saling silaturahim lewat majelis taklim ini. Mudah-mudahan taklimnya kita setiap malam minggu yang sudah kita rutinkan pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai amal kebaikan, pun juga ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita bisa duduk di majelis ilmu dengan qudrah iradah serta inayah Allah, dan menjadikan salah satu kebanggaan dan kebahagiaan kita bisa berkumpul setiap saatnya, setiap waktunya, bahkan setiap malam minggu kita duduk bareng, kumpul, berdoa, berzikir, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan awal yang sudah kita laksanakan dengan niat tujuan kita mendoakan kepada ahli-ahli kubur kita, mudah-mudahan senantiasa ahli-ahli kubur kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pun juga kita yang masih hidup di alam dunia yang fana ini, mudah-mudahan kita terus jangan bosan berdoa kepada Allah setiap saatnya, memohon dan meminta kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, pun juga di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang menjadikan istiqomah kita, yang kita harapkan istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam beramal soleh, dan melaksanakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jamaah rahimakumullah, baik sama-sama kita kembali untuk mendengarkan dan bermudzakarah. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita seling dulu pelajaran ilmu fikih dengan pelajaran tafsir Yasin, tafsir surah Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-majlisul tsalitsah asyara fi fadilati birril walidaini. Ini majlis yang ke-13 fi fadilati birril walidaini, akan menjelaskan tentang birrul walidaini. Apa sih birrul walidain itu? Artinya memberikan kesenangan dan kebahagiaan terhadap kedua orang tua. Tata cara sopan santun dan taat serta patuh terhadap kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, Al-Quran surah An-Nisa, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa'budullaha, kata Allah, ini perintah Allah. U'budullaha, beribadahlah kalian semua Allah terhadap Allah. Dalam artian ibadah kita, baik ibadah sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang menjadikan kewajiban kita berserah diri kepada Allah. Kita ibadahkan dalam kehidupan kita, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang Allah ciptakan ke muka bumi ini, yaitu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Maka Allah perintahkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah banyak, bukan hanya sholat saja, puasa, zakat dan lain sebagainya, ya. Berdoa kepada Allah ibadah, ya, berbuat kebaikan, memberikan kebaikan terhadap orang lain ibadah. Maka berserah diri kita kepada Allah dengan bentuk ibadah yang kita laksanakan setiap hari, itulah menjadikan kewajiban bagi kita semuanya dalam menjalani kehidupan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Ini terasa syukur kita. Ini ngaji, ya, ngaji, ibadah sama. Ibadah ngaji, ibadah sholat, ibadah puasa, ya, ibadah sodako, infak, amal jariyah, ya, berbuat kebaikan, ibadah yang dinilai baik menurut pandangan Islam, itulah ibadah. Ya, sekecil apapun, ya, sekecil apapun yang dipandang baik menurut Islam, itulah ibadah, dan itulah yang ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, ya. Jangan khawatir kita berbuat baik walaupun sedikit. Ustaz katanya ini apa kebaikan saya dikit banget, ini catat, nggak bakalan melewat, Pak. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, kata Allah di dalam surat Al-Qari'ah. Siapa orang yang berbuat kebaikan, biarpun cuma sebesar biji dzarrah, ya, biji dzarrah, sawi, dzarrah, ya, sekecil apapun itu biji dzarrah, khairan, kebaikan, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu, maka Allah akan perlihatkan. Berarti tidak akan bisa kelewat, ya. Gak ada istilah malaikat raqib mencatat kebaikan kelewat, gak ada. Biarpun kecil itu yang kita kerjakan, ya, tetap ibadah bernilai ibadah. Kebaikan yang kita tanam pasti akan membuahkan kebaikan juga.
Ya, khairan yarahu, ketika kita berbuat kebaikan, maka yarahu pasti Allah akan perlihatkan kebaikan tersebut, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Contoh sekarang kita nanam kebaikan, pasti ya, sama Allah akan diberikan pahala kebaikannya juga di akhirat juga. Gitu. Kita nanam sekarang nanam cabai ini, yang kita petik nanti hasilnya apa? Cabai. Ya, benar gak Pak? Gak mungkin kita nanam cabai, nanti yang kita petik adalah nanam apa? Tomat. Gak mungkin. Gitu. Ya. Kalau kebaikan begitu juga sama, kebaikan, ya, kejelekan sama. Sekecil apapun yang kita kerjakan kejelekan tersebut, maka Allah pun akan memperlihatkan kepada kita semuanya. Ya. Itulah yang namanya ibadah. Dan jangan sekali-kali wala tusyriku bihi syai'an. Kata Allah wala tusyriku, dan janganlah kalian semua berbuat syirik bihi syai'an terhadap Allah dengan sesuatu perkara. Jangan. Ya. Jangan sampai kita ibadah kita, perbuatan kita, kebaikan-kebaikan kita yang kita kerjakan terus ada nilai syiriknya. Naudzubillah min dzalik. Contoh, ya, sholat kita wajib, ya, percaya bahwa ini adalah kewajiban kita, kewajiban saya. Ya. Tapi ketika sholat, ya sholatnya dikerjakan, tapi dalam hati masih kurang yakin, ya, bahwa Allah itu ada, kurang yakin. Nah, maka ibadah tersebut tercampur aduk dengan masalah syirik. Batal ibadah kita, ya, batal ibadah kita, tidak akan ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab? Keyakinan kita kepada Allah sudah tidak ada, sudah tidak 100% yakin terhadap adanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah engkau berbuat syirik atau musyrik terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala syai'an, sekecil apapun dalam kehidupan ini. Ya, dalam kehidupan ini. Baik yang disebut dengan yang namanya syirik khafi, ya, atau syirik zahar, syirik yang benar-benar istilahnya nyata depan kita, atau syirik khafi. Syirik khafi itu ada syirik yang tidak kelihatan, yang ada dalam keimanan kita, keyakinan kita, dalam hati kita. Seperti tadi, jangan-jangan Allah kagak melihat saya, gitu, ya, gak yakin. Nah, pasti Allah gak bakal melihat saya. Nah, ini syirik khafi namanya. Naudzubillah min dzalik. Syirik khafi. Ya. Nah, masalah kita beribadah, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini, dalam kehidupan ini, agar kita bernilai ibadah, karena kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wahya kita ibadah kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti akan ditambah nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena pada hakikatnya kita lahir ke alam dunia ini adalah untuk beribadah. Insya Allah. Ini nilai hidup kita di pengajian, ibadah kita, ya, ibadah setiap hari, ya. Bahkan kata Nabi, ya, dalam salah satu hadisnya, ya, kam min amalin yatasawwaru min amali dunya, ya, yatasawwaru bi amalil akhirah bi husnil niyah. Banyak sekali perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang rupanya itu dunia, ya, bisa menjadi amalan akhirat dengan bagusnya niat. Bagus niat kita. Makanya ajaran Islam nih yang kita anut, yang kita peluk, ya sifatnya adalah sifatnya universal.
Apa artinya? Mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Apa sih yang tidak ada di dalam Al-Quran? Apa sih yang tidak diatur oleh Al-Quran? Makanya yang ditinggalkan oleh Rasul ketika Rasulullah wafat Shallallahu Alaihi Wasallam cuma dua, yaitu Quran dan Sunnah. Agar apa? Agar kita tidak sasar selama-lamanya hidup di dunia, bahkan bisa selamat di dunia dan juga selamat di akhir. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kata Rasul. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, ya, pasti hidup kalian semua tidak akan pernah sasar selama-lamanya. Tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa yang kedua? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Al-Quran mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang tidak diatur? Makanya semua yang kita kerjakan, kalau kita tahu dan mengikuti aturan-aturan agama kita, maka akan bernilai ibadah. Kan sering saya sampaikan, lamun orang rek dahar, maca bismillah, daharna jadi ibadah. Rek kaluar imah, rek mangkat ka pasar pacarin, ya, maca doa bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, keluarkeun motor ka pasar, jadilah nilai ibadah ka pasarna. Tuh, pasok gitu pacarin. Bismillah doa, alhamdulillah. Bismillah cukup bismillah. Yang penting doa. Ya, keluar asup. Orang selalu baca doa. Rek dahar maca doa, geus dahar maca doa, rek sare maca doa, hudang sare maca doa. Apa sih yang tidak diajarkan yang selalu diawali dengan doa dan diakhiri dengan kalimat hamdalah, rasa syukur kita kepada Allah? Gak ada. Islam selalu mengajarkan seperti itu. Coba yang mana? Bahkan sampai mau masuk ke kamar mandi yang sifatnya kotor itu kamar mandi, disuruh berdoa. Benar gak? Apa sebab itu? Di dalam kamar mandi itu setan melulu, ya, tempatnya jin, tempatnya setan. Minal hubusi wal khaba'ith, doanya juga. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada setan laki-laki dan perempuan, setan laki-laki dan perempuan. Oh, berarti loba didinya di kamar mandi. Orang sebut lagi apa? Setan laki-laki dan setan perempuan. Can balada berenang. Benar gak? Makanya dianjurkan untuk berdoa. Apa sih yang tidak diperintahkan untuk diawali dengan doa dan diakhiri dengan rasa syukur, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sudah seperti itu, pasti akan bernilai ibadah semuanya tanpa terkecuali. Minum dan cuma minum doang nih, bismillahirrahmanirrahim, jadi ibadah. Ya. Bukan masalah kenyangnya doang, cuma makan atau hilang apa hausnya, tapi nilai pahala yang kita dapat disebabkan kita baca doa. Makan bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ya, nilai ibadah geus maboteung seubeul meunang pahala rek sare gitu kene gitu, ya. Rek ngaca bercermin, rek ngaca nyisiran, diajarkan untuk berdoa. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin huluki. Pas baca doa lalu bernyisiran. Caranya nyisiran. Baca doa. Ya, sambil nyisiran gitu kan. Diajarkan baca doa Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin huluki. Gitu. Ajarin sama keluarga kita, sama istri kita, sama anak kita. Lamun awet mah memang pakai bedak teh kaprok baca doa heula bismika. Apa bismillahirrahmanirrahim maka mahasan tahol ke fahasin. Kudu lamun urang teh bernyisiran ya make peci atau make naon kan gitu. Sambil baca doanya bismika. Ana bismillah apa Allahumma kama hasan tahol ke fahasin dulu gitu. Masuk gitu sama. Arah. Cara dibiasakan bismillahirrahmanirrahim tidak bosan. Alhamdulillah aja bismillahirrahmanirrahim. Itu yang minimal bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya sambil ngajak alhamdulillah ya Allah. Saya kirim morakene aing gitu rek sade dulu muji sorangan. Lamun teu dipuji sorangan kan teu Itu sambil baca doa ya Allah alhamdulillah morakene aing gitu.
ayo suara roda soge kan gitu ya. Tuh rasa syukur orang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Kan gitu. Ya. Ulah sambil ngaca orang sambil ngaca puji itu baca doa sambil ngaca pas ngaca. Ya udah kurang amat dah. Eta mah teu bersyukur. Nyaho aku mesti bawa anak ke kos. Kaje pada sering orang sambil puji sorangan sambil orang baca doa. Lah ieu mau germantu maca doa, nganggo goreng sorangan dah. Kan gitu. Rugi 2 kali. Germantu maca doa, nganggo goreng sorangan aja memang digoreng di batu bosan lah, itu sorangan gitu. Ya, gitu. Allahumma ya Allah kama hasanta khalqi seperti engkau jadikan kejadian bentuk tubuhku fahasin khuluqi ya Allah ya Rabb. Baguskanlah budi pekertiku. Ini tuh akhlak dan perilaku saya ya Rob gitu. Ya, seperti kau ciptakan kesempurnaan anggota tubuh ini ya Rob. Ya, jadikanlah budi pekerti saya baik, halus, lembah, lembut, tutur sapa dan bahasanya ya enak didengar orang ya Rob. Itu teh doana artinya. Ya. Orang cukup Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap mengucapkan sangu Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Begitu nempo dengan sama alhamdulillah gitu. Pas buka Bismillahirrahmanirrahim, pas nempo dengan sama pisan. Nah, kuma ngomongna. Allah masih lagu naon sih ieu mah. Bersyukur. Menang gitu, menang tuh. Ya, ulah sok gegeran dah gitu. Ya, alhamdulillah sakit ayat gitu nya gitu. Tong ngageun dengan yang mana budak sorangan gitu. Kumaha geureunan bari jeung mere do, duit ge mah teh disukan bae yang beli daging ka 20 kilo mah gitu semurgon sawarna eta di naon gitu digoreng gitu. Tah karak gitu nya. Jadi dah sedaharna. Wala tusyriku bihi syai'an, perintah Allah sambil kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tusyriku bihi syai'an, jangan sampai kita berbuat syirik terhadap Allah dengan sesuatu perkara sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita berbuat baiklah terhadap kedua orang tua kita. Ini perintah Allah. Ya, selesai kita bersyukur kepada Allah, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Pak, orang yang paling berjasa di muka bumi ini, ya, kedua orang tua kita, Pak. Kedua orang tua kita. Allah menakdirkan dan menitipkan kedua orang tua kita, menakdirkan dan melahirkan kita, wasilahnya kita ada di Bojongkulur sekarang. Sehebat apapun itu orang, setinggi apapun itu jabatannya, sekaya apapun itu orang, tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini kita kalau bukan wasilah kedua orang tua. Benar gak Pak? Benar. Orang tua baheula mah Pak, ya Allah, banting tulang isuk cak cucuk kersa coba kerurang. Ya, sampai saat ini buat kita yang tinggal menikmatinya sekarang nih jadi orang, ya. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang saat ini kita bisa lahir ke alam dunia berkat wasilah kedua orang tua kita. Makanya orang tua dulu mah makmur hirupna. Bro di juru, bro di pantau ngalaya di tengah. Imah duit eta teh. Ya, makmur. Ari jelema ayeuna mah makmur. Tinggal 5 doang jeung syukur. Nu bro di juru, bro di pantau teh nyeta lain duit, lain kekayaan. Nyeta seusehan anu kotor. Ya, makmur. Imah jeung syukur doang. Kan gitu. Tuh. Siapa? Berkat kedua orang tua. Adab dan sopan santun kita
wajib mentaatinya, wajib mentaati perintahnya, patuh, taat, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Apa sebab? Ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua. Kalau orang tua kita tersenyum dengan sebab dia gara-gara kelakuan kita yang baik, ya, maka Allah akan lebih tersenyum. Karena orang tua kita tersenyum sebab dia dengan perilaku kita yang baik kepada orang tua. Dan sebaliknya, ketika orang tua kita marah, ya, Allah akan lebih marah lagi sama kita. Alhamdulillah. Sebab orang yang paling berjasa, ya, di dunia ini mereka berdua, ya. Apalagi ibu kita. Ya, ibu kita paling gede jasanya, paling gede jasanya ibu kita. Ya, dari semenjak nyiram, ngandung, berapa bulan kita di dalam perut ibu kita? Berapa bulan? 9 bulan. Gerandal, gerendol, emang tuh berat. Tanyakan sok. Benar gak Pak? Ingat gak kalau jeruk? Betul. Sana emang esina orang gerandal gerendol 6 bulan, 7 bulan, naik ke 8 bulan, makin bengkak. Ya, perut ibu kita tidur, susah tidur, benar gak? Ya, tidur miring, kita ikut miring nyorolok ke kiri, miring ke kanan nyorolok, miring ke kanan orang. Emang salah esina orang, benar gak? Ya, gitu, terlentang, nangkara sarena, terus gede, 8 bulan, apalagi lentang kurang. Ya, Masya Allah, saking sayangnya ibu kita di waktu ngandung, waktu hamil kita, ya, gak pernah ada istilah ditinggalin dulu. Ya, ke pasar diajak, sare bareng, mandi bareng, kondangan diajak. Gak pernah ditinggal dulu. Bener gak? Bener. Sebenarnya yang ukur hamil itu dahulu. Ya, saking sayangnya orang ibu kita sama kita 9 bulan bayangin. Waktunya 9 bulan. Ketika akan melahirkan, apa yang ditaruhkan? Nyawa. Tidak sedikit ibu yang melahirkan ke anaknya ke alam dunia ini, yaitu meninggal dunia, nyawa taruhannya. Makanya sebagai bakti kita, tanda syukur kita kepada kedua orang tua, patuh dan taat kepada perintahnya, sopan dan satu, berbakti kepada mereka. Dengan apa? Dengan apa saja yang membuat hati mereka menjadi senang. Insya Allah. Jadi malam lebaran nenteng nawan ke, itunya rantang di bawah tenteng malam lebaran. Masuk gitu. Masuk tuh Pak. Masuk. Kesian gitu ya. Gitu. Daging sagu runtul China wis lomba. Gitu. Ya, begitu. Itulah orang tua kita. Ya. Kebaikan-kebaikannya. Maka pernah Rasulullah ditanya oleh sahabatnya Rasulullah, siapa dulu sih yang harus saya hormatin? Gitu. Lalu Rasulullah menjawab, ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ya, ibumu. 2 kali itu. Ya. Lalu sahabat bertanya lagi sekali lagi, ya Rasulullah, lalu siapa lagi? Ya. Rasul menjawab, ibumu, sampai 3 kali Pak. Lalu ya Rasulullah siapa lagi? Baru bapak kek. 3 bandingan 1. Ibumu, baru bapakmu. Ini bapaknya hiji, mana tilu. Cocok Pak RT. Ya, ibumu, dan bapakmu. Apa sebab? Itu tadi. Ya, dari semenjak ya mengandung terus melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, ya, mengurus, mendidiknya, ya Allah, ya, jerih payah ibu kita,
pas malam-malam hudang eta orokna oa ya hayang nyusu gitu san hudang mana bapana ngorok bener tuh Pak lagi ya. Ya, itulah orang tua kita ya. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua kita berbuat baiklah ya. Maka pantas ya al jannatu tahta aqdamil ummahat kata Rasulullah Khalid. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya keriduan Allah terletak pada keriduan kedua orang tua. Maksudnya di bawah surga lain di hadapan suku lain. Maksudnya keriduan kedua orang tua kita, itulah keriduan Allah Subhanahu wa taala kepada anaknya, kepada kita sebagai anaknya. Gitu. Makanya termasuk anak yang durhaka ya terhadap orang tua ketika kita tidak bisa berbakti kepada kedua orang tua. Makanya masih ada yang masih mumpung hidup, yang masih ada berbuat baik, berburu berbaktilah kepada mereka. Saat kedua orang tua saya udah gak ada, gimana caranya? Ya doain, berbuat baiklah kita sekarang untuk mereka, ya gitu. Berinfak, beramal, bersedekah khususin buat mereka, ya, pasti dapat ya, pahalanya buat mereka yang sudah tidak ada di alam dunia ini, ya dari anak-anaknya, dari kita, ya yang memberikan pahala lewat doa, lewat amal jariah, infak, sedekah dan lain sebagainya. Nyampe Pak, nyampe. Makanya nih alhamdulillah di duduknya kita nih di majelis ilmu sebelum kita taklim, sebelum kita ngaji, ya kita bareng-bareng semua khususnya lalu sebutin buru-buru. Pasti semuanya punya ahli kubur semua khususnya lalu kalau ada yang mimpinya semua khususnya ahli kubur, semua khususnya ahli kubur, semua khususnya lalu gitu. Sebutin masing-masing buru-buru sebutin. Siapa yang dengan kedua orang tua kita, buru-buru sebutin, ya itu pastinya nyampe. Jangan sampai enggak. Mereka di sana berebut, ya doa, ya. Karena yang diharapkan mereka itu hanyalah seperti dia disebut kita nama yang dikasih seperti dia Pak, maksudnya apanya? Kan di sini ada yang tuh khusus soal ahli kubur, Said bin Yaisan semuanya gitu. Terus itu Pak kasih yang lainnya kita harus gitu. Iya udah disebutin, yang penting disebutin, ya disebutin ahli kuburnya, ya. Berarti untuk sebutin dia. Semuanya kebagian, yang penting duduk bareng ngumpul. Nah makanya sebut bareng-bareng sebut gitu, Sumaila Rohi sebut bareng-bareng gitu ya. Nah masing-masing buru-buru, tentu saja menyerbu gimana. Dudutan deh, kaliwan, karunya, disebut masing-masing, kecuali ada di sini catatannya semua gitu ya. Nah, pas nanti disebutin kemana rohinya, yang mimpinnya kita buru-buru dalam hati sebutin anu bin anu itu kecandakna saya ingat gitu. Itu pastinya yang zaman tabnu adam in qata amalu illa bi talatin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi awalan sholihin yatula. Nah manfaatnya dulu kita nih ya, setiap malam minggu ahli-ahli kubur kita menjenguk, ya nengok, nempok ke ahli-ahli kubur kita, doa-doa kita sampai. Yakin Pak sampai Pak? Yakin. Kalau nggak yakin cobain deh, ya cobain. Kamu tuh nyampe balik deh berarti. Cobain nanti bosan langsung kirim deh. Jadi belum dicobain dulu. Gimana saya cobainnya? Nggak tahu sendiri. Bapak seperti kan di sini Pak, kan dari sebut di sini bapak yang udah almarhum bapak sebut aja sendiri gitu Pak. Iya, sebut sendiri. Itu. Nah itu sebagai tanda bakti kita, ya doa kita setelah mereka sudah tidak ada. Jadi masih ada hubungannya ya antara anak sama kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Gitu ya.
jangan sampai terputus gitu. Ya biar mereka mah yang bilang, oh Ustaz katanya ada yang bilang katanya orang yang sudah meninggal dunia mah udah putus semuanya, nggak ada hubungannya sama orang yang masih hidup, begitu. Ya kata sampah emangnya, bener nggak? Cuma kata sampah emangnya, gitu. Ya itu buktinya Rasul yang mengatakan, ya waladin sholihin ya dola, ya anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Iya, idza matabnu Adam in qata amaluhu. Ketika anak Adam meninggalkan alam dunia ini, maka terputuslah semua amal pekerjaannya. Yang tadinya ngojek, bisa ngojekin emang? Anu tadi dagang, bisa emang dagang? Terputus kabeh. Semuanya anu tadi sokan ngaji, bisa ngaji. Salat, bisa salat. Udah innalillahi ya. Illa min talatin kata Rasul, kecuali 3 perkara. Mana? Sedaqatin jariyatin, kahiji yang pertama adalah sedekah jariyah. Ketika hidup orang tersebut rajin bersedekah, rajin beramal jariyah, maka selama itu sedekah jariyahnya ada dan dipergunakan, maka akan terus mengalir. Siapa yang gantiinnya ketika sudah mereka meninggalkan alam dunia ini? Itu adalah keturunannya yang beramal sedekah jariyah yang akan terus mengalir. Kenapa kok bisa yang meneruskan anak-anak dan keturunannya? Karena mereka lah yang mendidik kita semua untuk berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka sudah berbuat baik pun, kita sebagai anaknya yang sudah dididik pasti akan berbuat baik juga kepada kedua orang tua. Orang tua nanu baheula sok rajin sedekah pasti akan turun ke anaknya. Ketika orang tua sudah meninggalkan alam dunia ini, pasti anaknya pun juga akan menyambung ya, dengan amalan-amalan perbuatan-perbuatan yang baik, nilai sedekahnya, jariyahnya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang berdoa setiap saatnya untuk kedua orang tua. Makanya lamun habis sholat, beres sholat, selesai sholat, jangan sampai lupain doa, Pak. Ya, jangan sampai ninggalin doa Al-Fatihah masa kali buat kedua orang tua kita yang sudah tidak ada. Ya, Allah anu bin anu Al-Fatihah itu kirim khusus Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita atau orang-orang yang sudah meninggalkan kita, ya kakek kita, nenek kita, semuanya pasti punya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi intinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Ya, jangan sampai kita tercampur aduk dengan yang namanya kesyirikan, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah Allah adalah untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kita. Insya Allah, amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semuanya tergolongkan orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah. Amin ya rabbal. Baik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita akhiri dengan doa. Tapi sebelum doa, sama-sama kita doakan mudah-mudahan ini ya Ibu Eli Mariati binti Sarim, ya mudah-mudahan yang lagi kurang sehat mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wasilah doa kita semuanya pada malam hari ini. Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesabarannya, dan mudah-mudahan semua yang dicita-citakannya menjadikan Allah kabul dalam ajalnya. Amin ya rabbal. Terutama ya yang lagi kurang sehat, Ibu Eli Mariati binti Bapak Sari, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa li jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan Sayyidina Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali
karramallahu wajhahu wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wassahabati wat tabi'in ulama al-amilin al-musannifin al-mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin billahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanahu susah ila jasadiha ibu Eni Maryati binti Sarif bisalamati imaniha wa bisalamati jasadiha min kulli illatin dhahiran wa batinan. Allahumma anta syafi la shifaan illa shifauka. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bi barakati الشفاء والسلامة والعافية ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا سيدنا رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما يوفينا ويكرم في مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستر يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق أنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بلغ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.